Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Indriwani, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kuliah pengabdian masyarakat dilakukan secara tatap muka. Tapi berbeda dengan tahun ini, di mana pandemi virus corona menyerang dunia. Kita diharuskan melakukan kuliah pengabdian masyarakat di rumah dengan metode jenis KPM yang saya pilih, yaitu KPM berbasis daring sosial media. Di tengah pandemi ini, tidak menjadi hambatan bagi kami mahasiswa untuk melakukan kuliah pengabdian masyarakat, meski tidak senormal kuliah pengabdian masyarakat tahun sebelumnya. Mahasiswa diminta untuk dapat memodifikasi program-program kuliah pengabdian masyarakat disesuaikan dengan kondisi pandemi seperti saat ini. Di sekeliling lingkungan masyarakat saat ini, tepatnya di Kota Langsa, seperti yang kita ketahui, Kota Langsa adalah sebuah kota di ujung Pulau Sumatera dan juga merupakan ujung barat Indonesia yang letaknya berada di Provinsi Aceh. Kota Langsa juga dikenal sebagai kota industri. Selain dikenal sebagai kota industri, Kota Langsa juga memiliki banyak tempat wisata yang eksotis dan menakjubkan. Salah satu destinasi wisata di Kota Langsa yaitu Taman Hutan Kota yang terletak di Payabujuk Selema, Langsa Baru. Seperti namanya, Taman Hutan Kota pada awalnya adalah kawasan hutan yang dijaga dan dilindungi. Namun, kini Taman Hutan Kota di berbagai daerah sudah dijadikan lokasi wisata yang memiliki daya tarik sendiri bagi wisatawan yang berkunjung di lokasi tersebut. Maka dari itu, penerapan protokol kesehatan di masa new normal ini sangat diperlukan untuk bertujuan mencegah penyebaran COVID-19 di masa pandemi. Banyak destinasi yang unik di Taman Hutan Kota, seperti rumah pohon, hewan-hewan yang dilindungi di dalamnya, dan masih banyak juga wahana permainan lainnya. Taman Hutan Kota kini dibuka setiap hari dan biasanya hari yang ramai pengunjung yakni pada hari Sabtu dan Minggu. Pengunjung yang berdatangan ke Taman Kota kebanyakan berasal dari luar kota, bahkan luar Provinsi Aceh. Semenjak maraknya pandemi COVID-19 di berbagai kota dan provinsi, Taman Hutan Kota sangat dibatasi pengunjungnya demi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bahkan Taman Hutan Kota juga sempat ditutup. Harapan kami sebagai mahasiswa dan masyarakat, semoga wabah ini segera berlalu sehingga semua penduduk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasanya. Awal pendirian tempat wisata ini yang waktu pertama itu waktu masa Usman Abdullah. Jadi setelah 2 tahun Usman Abdullah memimpin Kota Langsa, tepatnya kalau tidak salah sekitar tahun 2012, jadi mulailah dibenahi. Awalnya ini hutan belantara, hutan biasa, cuma yang ada hutan pohon damar ada beberapa. Kemudian selebihnya ini semak belukar. Setelah itu di sampingnya itu ditemui dengan sawit, lahan-lahan PTP. Jadi awal proses pembangunannya itu tahun 2012 awalnya. Di 2012. Nah, jadi sebelumnya Taman Hutan Kota ini punya milik Pemko. Jadi ini murni aset daerah, yaitu Pemko Langsa. Kemudian dalam pengelolaannya ini Pemko Langsa kerjasama, artinya membuat suatu BUMD untuk mengelola aset daerah tentunya.
Jadi dalam hal ini aset daerah itu dikelola oleh PT Pekola. Nah, jadi nama BUMD-nya PT Pekola. Jadi kami sebagai pengelola dalam hal ini itu bekerja di bawah PT Pekola. Artinya kerjasama dengan Pemko Langsa. Jadi Pemko Langsa punya hak modal utuhnya adalah Pemko Langsa. Kami selaku BUMD kategori PT Pekola untuk mengelola tempat wisata ini. Masa pandemi ya ketika masa pandemi sangat banyak perubahan yang terjadi, terutama yang dari segi pengunjung, dampak ya. Artinya dampak itu semuanya berdampak terutama kepada ekonomi masyarakat dan juga kepada karyawan kita di sini umumnya. Jadi semuanya tidak hanya karyawan, baik juga orang-orang yang berjualan di sekitar sini dan juga masyarakat umumnya. Jadi dampaknya sangat berdampak sekali sehingga penurunan pengunjung drastis dari awal 100% berarti sekarang 50%. Mungkin itu saya rasa. Baik, terima kasih ya Pak. Sudah berapa lama Ibu berjualan di sini? Lebih kurang 5 tahun. Dari pertama dibuka udah ada berjalan 5 tahun. Dulu kami nggak jualan ini kantin ini baru ada 2 tahun. Dulunya kami pokoknya jalan setapak itu jualannya dia. Apa alasan Ibu memilih berjualan di sini? Karena kan kita kan orang setempat, habis itu pun kan nggak ada pekerjaan lain selain membantu suami ya kayak gini lah. Emang udah hobi jualan. Berarti ini pekerjaan sampingan Ibu atau Memang udah tetap? Insya Allah sampai anak-anaknya besar nanti. Terus perubahan apa yang terjadi di masa sebelum COVID sama Banyak saat deh masa perubahannya. COVID? Waktu masa nggak COVID kita enak jualannya, nggak payah kita maksudnya nggak capek lah, modal tuh pasti balik. Kalau selama COVID ini deh modal kita bilang 200 sehari itu belum tentu balik modal. Pokoknya seringan kayak gitu nombok. Apalagi kita sewa nih kan kayak gini aja kami 2 pintu nih 4.200.000 Sebulan apa per tahun Bu? per tahun. Kadang kan kita bilang kan masa COVID ini mah nggak dapat. Untuk bayar sewanya juga. Makanya kayak mana lah dek, memang mata pencarian kita di sini ya. Kalau misalnya ibu nggak jualan ya pasti nggak makan nanti. Ya. Namanya pun suami kadang ada kerja kadang enggak. Terima kasih ya Bu. Ya.